Halo, selamat pagi. Kita bersyukur ya, Tuhan itu baik bagi kita. Ya, rahmat-Nya gak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa dulu terlebih dahulu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu sayang kepada kami. Terima kasih kalau beberapa Tuhan dari jemaat-Mu sudah sehat kembali Tuhan dari sakit sehingga bisa hadir kembali pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi kami yang hadir maupun yang ada di rumah beribadah Tuhan. Biar kami sama-sama menikmati Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, siang hari ini kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan akan pimpin pujian kami untuk menyembah meninggikan Engkau, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sucikan, kuduskan, dan kami boleh dilayakan, diperkenankan untuk menerima makanan rohani yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita dan bergembira karena Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar kasih setiamu di sepanjang hidupku. Ya, berapa banyak orang yang merasakan betapa besar kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu gak berkesudahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji Engkau. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Domingus. Sebelumnya kita akan nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang.
kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku nyanyi haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin kebaktian ini dari awal sampai pertengahan. Segala puji-pujian kami naikkan kepadamu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu wangi Tuhan, yang membuat Engkau senang, yang membuat Engkau bangga memilih kami Tuhan, menjadi anak-anak yang memuji Tuhan, yang meninggikan Engkau, yang senantiasa memuja dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Allahku, Engkau akan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau akan layakkan dan perkenankan kami untuk duduk diam, diberikan Tuhan makanan rohani, sehidangan dengan Tuhan, yaitu makanan yang daripada surga. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Engkau pakai lidah dan bibir hamba-Mu, dan Engkau berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Yaitu saya akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, tapi kita tidak berani bertindak berdasarkan apa yang kita ketahui yang sudah Tuhan siapkan dari Alkitab. Yaitu apa? Meminta tanda dari Tuhan. Nah, kenapa kita harus meminta tanda? Yang pertama sebagai kepastian. Karena sebagai orang percaya pun kita yakin firman Tuhan, tapi seringkali kita ragu untuk berjalan, ragu untuk bertindak karena hati kita sendiri yang tidak pasti. Walaupun janji Tuhan itu pasti. Kemudian tanda itu untuk menguatkan kita. Di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah ketidakpastian yang datang dari diri kita. Kemudian tanda itu juga untuk meneguhkan kita. Yang kedua, tanda itu muncul bila ada keraguan atau ketakutan. Nanti kita akan lihat dari Hakim-Hakim pasal 6 tadi ya. Nah, kemudian patokan untuk bertindak. Nah, jikalau tanda-tanda yang kita minta dari Tuhan itu sudah sangat jelas, sekalipun nampaknya masih ada tantangan di depan, saudara harus berani bertindak. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 36 sampai 40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarlah aku tahu kali ini lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun.
Bapak Ibu, apa yang terjadi pada masa Gideon nanti kita akan melihat faktor pemicunya itu diuraikan di ayat 1 sampai dengan 6. Hakim-hakim ini. Nah, tapi kita melihat dari keseluruhan bagian ini bahwa sebenarnya kenapa Gideon sampai 2 kali meminta? Karena pertama dia tidak pasti dengan permintaan yang pertama. Kalau bulu ini yang nanti dipenuhi dengan embun, sekitarnya tidak, ternyata Tuhan memenuhi. Tapi karena dia masih ragu, lalu dia minta tanda yang kedua dan Tuhan mengabulkan itu. Sehingga apa yang menjadi pemicunya, mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hakim-hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai di dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dan kemahnya, dan datanglah itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, dan oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu apa? Berserulah orang Israel itu kepada Tuhan. Orang Israel sangat melarat oleh karena perlakuan orang Midian ini. Habis nanam, datang mereka dicabutin semua itu tanaman. Bayangkan 7 tahun lamanya. Mau makan dari mana? Mau hidup dari mana? Karena gandum itu merupakan makanan pokok mereka, dicabuti. Ternak-ternak mereka juga demikian. Sehingga orang Israel secara sembunyi-sembunyi melakukan pekerjaan mereka, itu pun kalau orang-orang ini tidak datang. Dikatakan bukan hanya orang Midian, disertai oleh orang Amalek, berbanyak-banyak seperti belalang. Nah, sehingga tidak ada harapan hidup bagi mereka. Nah, sehingga ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon, memberitahukan bahwa Tuhan sudah mendengar doa mereka dan Tuhan mau menolong mereka, si Gideon ini pesimis. Tuhan, sekiranya Tuhan memperhatikan kami, tidak akan membiarkan keadaan seperti yang kita baca tadi. Tidak akan membiarkan usahaku bangkrut. Tidak akan membiarkan sesuatu yang baru ditaburi, baru tumbuh, ditipu orang. Tidak akan membiarkan sesuatu yang baru muncul ini dirugikan oleh orang lain. Dan ini terjadi. Nah, sebab itu Gideon atau Yerubbaal ini orang yang kemudian meminta tanda dari Tuhan. Karena dia sendiri mengakui sukuku yang paling kecil dari suku Manase. Dari puaknya lebih kecil lagi. Karena suku Manase itu sebagian setengahnya tinggal di seberang Yordan. Tidak ikut menyeberang ke tanah perjanjian ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi dia yang sangat kecil. Nah, itu sebabnya Tuhan ketika menyampaikan ini, Gideon ingin memastikan. Ingin bahwa betul-betul Tuhan yang akan menyelamatkan mereka ini menyertai mereka. Dan tanda ini sebenarnya disarankan oleh Alkitab ya ketika di Yesaya pasal 9, kalau Bapak Ibu baca di pasal 7. Ketika Resin mengepung orang Yehuda pada waktu itu, Raja Ahaz lalu disuruh, mintalah suatu tanda dari Tuhan.
Lalu Ahas bilang, saya tidak mau minta, saya tidak mau mencobai Tuhan. Muncullah pernyataan bahwa sesungguhnya seorang gadis, seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia apa? Immanuel. Nah artinya tanda penyertaan Tuhan Immanuel itu iya. Tapi seringkali kita gak ragu. Seringkali kita tidak pasti. Nah apalagi Gideon. Merasa apakah saya mampu, suku saya yang paling kecil menghadapi orang yang datangnya seperti belalang ini. Dan mereka dalam keadaan sangat melarat. Saudara dan saya kita baru 2 tahun lebih. Usaha kita macet. Pekerjaan kita macet. Kita dirugikan orang lain. Kita juga mungkin menghadapi orang-orang macam orang Midian ini. Saudara baru berusaha sendiri dirusak. Dihancurkan masa depan pelayan ini. Nah kita berani gak minta kepada Tuhan? Nah patokan untuk bertindak. Nah ketika Gideon meminta 2 tanda ini, lalu yang berikutnya apa? Yaitu saatnya dia bertindak selanjutnya. Ya. Bertindak seperti apa? Dia menghimpun kekuatan. Pasal 7 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Adapun Jerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, berkemahlah orang Midian, itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Saatnya dia bertindak, sekalipun musuh itu banyaknya seperti belalang tadi, tidak imbang. Tapi karena Tuhan sudah memberi kepastian melalui tanda yang diminta oleh Gideon, saatnya dia bertindak. Dan nanti di bagian akhir saya mau kasih tahu kenapa saya katakan bahwa tanda ini penting. Ketika saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagian keputusan yang saya ambil, sehingga saya ada sampai pada hari ini, semua berangkat dari tanda. Karena setelah saya lihat Alkitab tadi, Musa juga ketika dipanggil ragu-ragu, saya tidak pandai bicara begini-begini, Tuhan memberikan tanda, apa yang ada di tanganmu, tongkat, begitu dilemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, tangkap lagi, berubah kembali menjadi tongkat. Artinya tanda awal Immanuel, penyertaan Tuhan, karena pada masa itu firman Tuhan belum tertulis. Dan pada masa hakim-hakim juga orang Israel hidup benar itu sepanjang hakim itu hidup. Begitu hakimnya meninggal dunia, kembali lagi melakukan sesuatu yang gak benar. Lupa pada apa yang sudah Tuhan perbuat. Bahkan di pasal 6 ini Tuhan mengatakan, akulah Allahmu yang membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak taat pada firman Tuhan. Tapi menarik dari ayat 6 tadi, ketika mereka melarat, apa yang mereka lakukan? Berseru-seru kepada Tuhan. Saudara sudah berdoa juga, tapi belum pasti. Hati kita masih ragu-ragu. Minta tanda dari Tuhan untuk meneguhkan itu. Nah karena orang Israel ini bukan tidak berupaya, berseru. Meminta dalam keadaan mereka yang melarat itu kepada Tuhan. Lalu Gideonlah yang disuruh untuk maju. Gideon sudah memperoleh tanda itu sebagai kepastian, dia tidak ragu-ragu. Dia menghimpun orang-orang Israel di sini walaupun jumlah mereka tidak sebanyak orang Midian dan orang Amalek. Lalu mereka mulai apa? Menghadapi musuh. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat Bukit More di lembah. Mereka tidak takut karena Tuhan sudah menyatakan kehadirannya, penyertaannya melalui tanda yang ia minta. Lalu yang berikutnya apa? Berpaut pada petunjuk Tuhan. Ayat 2 dan 3 dari pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.
Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Nah, kita lihat cara Tuhan. Ini kadang-kadang menggoda kita. Sekalipun kita sudah mendapat tanda dari Tuhan tadi, tetapi Tuhan berkata lain. Artinya hitung-hitungannya kalau orang-orang itu banyaknya seperti belalang, ya 22.000 orang inilah paling tidak bisa mengimbangi mereka. Tapi Tuhan berfirman apa? Terlalu banyak 22.000 itu. Nah, karena 22.000 itu ternyata apa? Banyak di antara mereka yang takut. Padahal tanda yang diberikan oleh Tuhan di awal tadi saya katakan itu untuk menjauhkan atau menyingkirkan rasa takut kita, maka kita berani minta kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa apa? Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Dan yang pulang itu 22.000. Nah, berarti kita banyak orang Kristen yang sudah mendapat firman Tuhan tapi tidak banyak yang mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa Gideon saya teliti di sini nggak pernah ini komplain lagi. Tuhan kan kalau di pasal 6 tadi, Tuhan sukuku yang paling kecil, aku yang paling ini. Lalu bapaknya juga itu tokoh apa? Penyembah Baal yang punya mesbah, disuruh untuk dirobohkan. Makanya Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana di hotel-hotel itu semua disediakan Alkitab dari apa? The Gideons. Nah, ini berarti bahwa The Gideons ini mau meniru apa yang dilakukan oleh Gideon ini, yaitu taat pada firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Bapak Ibu hitung-hitungan, wah modal saya dibanding orang lain terlalu sedikit. Tapi kalau kita berani, itu lebih hebat dari orang yang punya modal barangkali triliunan tapi disertai rasa takut. Kalau yang takut pulang aja, katanya pilih cuma 300 orang. Berhadapan dengan musuh yang jumlahnya seperti belalang tadi, tidak imbang. Tapi tanda itu memberi kepastian kepada kita untuk tidak ragu-ragu bertindak. Nah, kemudian tanda sinyal dari Tuhan sebagai kepastian yang menguatkan. Ayat 9 sampai 14 pasal 7, Pak. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Median dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling, masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke perkemahan ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Tanda yang diminta oleh Gideon itu diteguhkan oleh Tuhan. Diteguhkan melalui apa? Tuhan mengintimidasi orang-orang Midian dan orang Amalek melalui apa? Mimpi yang dialami oleh temannya. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, turunlah ke perkemahan orang Midian itu. Tapi kalau engkau takut, ajaklah bujangmu. Artinya bahwa kita sudah meminta tanda, tetapi kita juga masih takut. Ajaklah orang lain yang bisa meneguhkan tanda yang kita peroleh.
Coba ceritakan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Saya minta tanda dari Tuhan begini-begini. Kadang-kadang kita berbicara begini belum tentu semua orang mengaminkannya ya saudara. Saya berkecimpung di kalangan para teolog. Tapi seringkali kalau sampaikan seperti apa yang dikatakan Gideon, wah itu alegori. Itu mah tidak disampaikan di dalam teks seperti itu. Gideon sudah meminta tanda. Sebagai manusia dia takut juga. Nah bayangkan dia ajak dua orang ini barangkali malam itu ngendap-ngendap ke perkemahan orang Midian. Nah sampai di situ orang itu cerita. Wah ini katanya aku melihat sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-14 temannya bilang, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ke dalam tangannya. Nah lalu apa? Setelah tanda ini diteguhkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 15-22. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka. Semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ya Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa tanda sinyal dari Tuhan ini memastikan. Karena tadi Gideon minta tanda, nah sekarang Tuhan menjawab juga dengan tanda. Dia sudah dengar mimpi, orang itu sudah diceritakan bahwa ini tidak lain karena Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tanganmu. Maka Gideon tidak lagi ragu. Segera sesudah Gideon mendengar itu, diceritakannya itu dan sujud ia menyembah. Kemudian dia pergi ke perkemahan mulai ajak orang. Mari kita maju. Karena tanda yang dia minta oleh Tuhan, diminta dari Tuhan, sudah digenapi oleh Tuhan, artinya saatnya dia bertindak. Nah bertindak bagaimana caranya? Sederhana tapi dahsyat akibatnya. Ayat 15-22 Pak Herman. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sisera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Senjatanya sangat tidak masuk akal menurut perhitungan perang. Musuh datang dengan kekuatan yang sangat lengkap. Lalu Gideon dan orangnya yang 300 ini bawa apa? Obor, sangkakala, buyung kosong. Tidak masuk akal. Tetapi mengapa dia memutuskan untuk melakukan itu? Karena Tuhan sudah berfirman menjawab tanda yang dia minta. Kadang-kadang Tuhan sudah memastikan jawabannya melalui tanda yang kita minta.
kita meragukan apa yang Tuhan beri. Oh, ini obor kosong seperti apa, bayangkan 300 orang. Serentak memecahkan obor itu mungkin bunyinya kayak meriam barangkali malam itu. Sehingga musuh berteriak-teriak, panik, lalu mereka melarikan diri. Nah, saudara coba lihat sekarang Ukraina dan Rusia lagi perang kan. Tidak imbang. Ukraina diserang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Yang tadi perhitungannya paling 2-3 hari, ini sekarang sudah setengah bulan lebih. Mereka tidak berhasil juga. Karena apa? Orang-orang Ukraina ini pergi ke orang Israel minta saran bagaimana. Nah, ini banyak orang yang masih mencari Tuhan dalam keadaan mereka terjepit. Bahkan ada video yang menunjukkan mereka bersekutu berdoa di bawah bangker-bangker, di bawah tanah itu. Mencari pertolongan Tuhan. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang Israel sangat melarat. Sangat melarat. Kita juga 2 tahun ini juga sangat sengsara dengan usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tidak kita pungkiri, kita pun mengalami seperti ini. Tapi mungkin tidak separah apa yang dialami oleh Gideon dan orang. Masa tanam baru tumbuh, datang dicabutin, usil amat ini orang. Ya. Itu mereka harus sembunyi-sembunyi. Tadi Gideon mengirik gandum juga itu sembunyi-sembunyi supaya tidak kelihatan. Dan sebagainya. Di tengah-tengah ketakutan Tuhan datang. Dan dia minta tanda dari Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa orang Israel aman 40 tahun. Diperhamba, dibuat sengsara 7 tahun. Gideon minta tanda Tuhan menolong mereka, aman 40 tahun lamanya. Terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyampaikan ini bagi kita hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Ketika kita sengsara, minta pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Masih ragu juga, coba minta tanda dari Tuhan. Nah, saya sampai hari ini, walaupun orang bilang gelarnya S3, saya patokannya apa yang ada dalam firman Tuhan. Hal-hal kecil pun, bepergian sekalipun, saya selalu minta tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, batalkan. Doa saya sangat ekstrimnya. Dan kalau tanda-tandanya tidak mendukung apa yang saya minta dari Tuhan, saya batalkan. Dan istri saya sudah berkali-kali, wah kalau Bapak ngomong, malah kadang-kadang dia agak marah. Bapak jangan ngomong gitu. Kenapa? Nanti nggak jadi. Ya memang itu kan tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang nggak jadi, kenapa harus paksa untuk menyesal kemudian hari? Kalau tadi Gideon ini tidak minta dari Tuhan, wah bagaimana dia menghadapi orang yang kayak belalang itu ya. Dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, coba kita mulai gunakan itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Di Markus 16. Coba. Tanda-tanda ini menyertai saudara dan saya. Tapi saudara mau pakai atau enggak, kembali ke kita masing-masing ya. Tapi saya sangat yakin berdasarkan perjalanan hidup bersama Tuhan selama ini, kalau Tuhan sudah memastikan itu jarang dan bahkan tidak pernah gagal. Nah tapi kita gagal karena kita tidak mau bertindak. Atau gagal karena menghadapi kenyataan. Mau bertindak, oh suruhnya bukannya pakai meriam, suruhnya pakai buyung kosong, gak masuk akal. Tapi Tuhan bilang gak masuk akal, dengarin dulu itu cerita mereka. Wah mimpinya begini-begini, wah diteguhkan lagi oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Okay. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini karena kemurahan Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati mereka semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tanamkan itu di dalam hati kami sehingga kami sungguh tidak ragu dan gentar menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu tanda-tanda yang Tuhan berikan itu menyertai kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu diberikan kesehatan, kekuatan bersama dengan ibu, anak-anak, dan pakai sebagai dosen di Tiranus dan di mana-mana tempat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami percaya kami semua sudah diberkati baik yang hadir maupun yang ada di rumah di dalam ibadah online. Tuhan juga
akan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang di dalam pendidikan, yang di dalam pekerjaan juga yang sudah bekerja, berkati mereka supaya mereka boleh berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan generasi penerus kami, anak cucu kami, semuanya Tuhan akan pakai mereka Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Bapak, kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Ibu Ice sudah ditolong oleh Tuhan, diberikan kesembuhan sehingga hari ini bisa ada bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami di pusat maupun daerah. Tuhan yang memberkati dengan hikmat-Mu, dengan rasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan pada masa-masa menghadapi pandemi dan dampaknya, baik persoalan-persoalan di dalam maupun yang dari luar, kami serahkan hikmat Tuhan supaya menyertai pemerintah kami Tuhan di pusat dan daerah. Dan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Tuhan.